Bapa, kami bersyukur kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua karena kemurahan-Mu, dimuliakan oleh Engkau Tuhan, Engkau selama. Bila kami anak-anak-Mu ya Bapa, Engkau Tuhan memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap hati kami. Engkau jamah setiap hati dan pikiran-pikiran kami. Biarlah kami boleh mengalami keberkahan dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami boleh setiap kami tinggal di dalam firman-Mu, tinggal di dalam Engkau ya Bapa, dan sehingga kami boleh berbuah. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus, kami tolak segala pekerjaan-pekerjaan duniawi. Berdasarkan ini serta merompahkan dari teman kami, tolak kami yang dalam nama Yesus. Biarlah kuasa dan otoritas kami memenuhi tempat ini. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Dan siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Salam. Ya, kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Ya, dan maka kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan setiap kita membuka hati supaya apa yang disampaikan buat kita pada sore hari ini, ya, siap, amin. Ya. Nah, kita lihat firman Tuhan. Tidak asing lagi bagi kita firman Tuhan ini, yaitu di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Ya, supaya setiap hidup kita boleh berbuah. Ya, berbuah. Jadi makanya kalau kita disuruh untuk ayo bersukacita, itu tanda orang berbuah. Ya, berbuah, bersukacita. Kalau begitu, ayo bersukacita. Ya. Jadi kalau nggak bersukacita, saudara kita malu, kita nggak mau bersukacita, disuruh bekerja, ayo bersukacita, tapi nggak mau. Nah, ini yang lain bisa. Ya, ayo. Ya, ini tanda-tanda orang berbuah adalah ketika disuruh ayo bersukacita, memuji memuliakan Tuhan, tetap itu tanda-tanda berbuah di dalam Tuhan. Ya, dia sudah lepas dari segala keterikatan. Ya, kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 5. Ada yang sudah dapat? Silakan baca. Demikian firman Tuhan, ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku baru tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Iya, ya, dengar ya. Nah, saudara sekalian Tuhan, apa yang kita inginkan kalau ada pohon, mungkin di pinggir rumah kita atau di kebun, apa yang kita inginkan? Buahnya. Bagaimana supaya pohon itu, pohon durian tak apa, pohon mangga, kita ingin berbuah. Ya, kita tanam suatu pohon itu tujuannya supaya kita boleh menikmati buahnya. Amin. Ya, tapi coba kita lihat kalau pohon itu tidak berbuah, maka kita berencana ya kalau nggak berbuah mungkin satu tahun ini, maka akan ditebang. Ya, setelah ditebang, kalau pokoknya sudah ditebang, hidup atau tidak? Mati. Kalau pokoknya sudah ditebang, sudah lepas dari pokoknya dari akarnya, nggak bisa berbuah. Nah, tapi perhatikan, ini apa dikatakan oleh Tuhan? Kalau tema kita ini adalah hidup yang berbuah. Apa? Hidup yang berbuah. Iya, hidup yang berbuah. Kita mau setiap kita anak-anak Tuhan, orang Kristen bukan hanya sekedar ini, tapi kita harus berbuah. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi kita harus berbuah. Maka dikatakan di sini adalah akulah pokok. Ini Yesus. Yesus. Siapa Yesus? Adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita yang hidup satu-satunya. Amin. Amin. Kita sudah selamat. Kita sudah menang. Karena Yesus sudah menang dari antara orang mati. Makanya Dia itu adalah Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Dia penyelamat hidup kita. Dia Tuhan kita. Yang kita sanjung, yang kita tinggikan. Sedangkan kita berdoa buat orang yang sakit,
dalam nama Yesus sembuh. Ya, kita usir segala roh jahat, maka roh jahat lari terbirit-birit. Ya, kenapa? Karena kita punya iman di dalam Yesus. Karena kita sudah yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Dia punya otoritas. Atau otoritas? Otoritas apa? Kuasa. Ya, kuasa. Ya, ada kuasa dalam nama Yesus. Ayo, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau sangat lari, hancur, putus. Nah, inilah kuasa dalam nama Yesus. Ya. Jadi, aku pemandu dari kamulah berarti. Jadi ini perumpamaan. Perumpamaan ini sama dengan apa ini? Kesamaan katanya. Perumpamaan sama dengan sinonimnya apa? Contoh. Iya, contoh. Dia memberikan satu perumpamaan. Dia memberikan satu contoh. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting-rantingnya itu sama dahannya, ya, sama ucapannya, ranting-rantingnya, ya kan? Dia adalah pokoknya, ya. Dan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa. Dari mana? Dari mana muncul ranting-ranting itu? Dari pokok, ya. Dan di ranting-ranting itulah muncullah buah. Ya, kalau nggak ada pokok, bagaimana muncul ranting? Kalau nggak ada pokok, bagaimana muncul buah? Nah, itu dikatakan oleh Yesus. Kalau kita tinggal, siapa yang tinggal di dalam pokok itu, dia tinggal di pokok itu, ada di pokok itu, maka dia akan berbuah. Maka dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi melekat, ya kan? Pokok dengan ranting melekat, atau enggak? Melekat. Maka kita, ya siapa tinggal di dalam aku? Ranting yang tinggal di dalam pokok, maka pokok itu ada, ya, ada di dalam dia, ada dalam ranting itu. Sehingga ketika ranting dengan pokok itu bersatu, akhirnya berbuah. Amin. Amin. Tapi kalau enggak bisa, ya mungkin kalau di ranting itu ada ini, ada semua, ada isi ucapan, ada ini, mematikan ranting itu. Ya, ada nanti berobong itu karena ada ini, apa namanya itu? Ulah. Nah, ulah jahat. Nah, akhirnya jadi ranting itu jadi lama-lama mati. Nah, bagaimana caranya akhirnya? Kalau ada seperti itu harus dibuang. Amin. Amin. Nah, kalau yang tidak membuahkan, tidak membawa buah, itu harus dibuang. Harus dibuang. Yang mencoba memisahkan kita dari, yang mencoba memisahkan kita dari pokok. Ya, apa yang mencoba memisahkan kita dari pokok? Nah, tadi ya. Nah, kalau kita, apa yang mencoba memisahkan kita dari Yesus? Kejahatan. Nah, banyak namanya kejahatan ya. Dosa. Nah, apalagi? Iri hati, ya kan? Berbohong, berselisihan. Nah, ini ulat-ulatnya itu. Aku Allah. Hah? Aku Allah. Apa? Aku Allah. Atau Allah? Aku Allah sendiri. Ayat 2. Nah, ya. Pokoknya ulat-ulat itu harus dibuang. Amin. 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 Kalau ada iri hati, pemberontakan harus dibuang. Nanti kalau ada itu menjadi keringlah ranting itu. Akhirnya siapa ranting? Kita. Iya, ranting itu kita. Siapa pokok anggur? Yesus. Ya, itu tadi ibarat ranting dengan pokok. Jangan coba-coba ada ulat, apa
namanya itu penghubung dari pokok itu ke ranting itu udah lama-lama. Begitu juga hal-hal yang merusak hubungan kita dengan Tuhan Yesus harus segera kita singkirkan. Akar kepahitan, luka batin, amarah, emosional, egois, ya, harus dibuang. Karena itu virus yang memisahkan hubungan kita dengan Yesus. Nah, tadi saya mengajak anak-anak sekolah kita, ya, mengenai kedewasaan. Ya, tadi ada 5 itu ciri-ciri kebahagiaan yang apa? Yang kanak-kanak. Iya. Ada itu sadis, ya. Kedua, emosional. Tidak bertanggung jawab. 4, egois. Wah, pintar-pintarnya. 5, tidak teruji. Ya, mantap anak sekolah kita. Dan dia mantap. Mantap, Pak. Wah, mantap. Iya. Ya. Jadi hal-hal yang mau disebut tersebut. Sehingga 5 itu tadi. Nah, kita kembali. Apa dikatakan dalam ayat ia berbuat banyak surat di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Yang mencoba memisahkan tadi, ulat-ulat tadi, seru-seru hama itu tadi yang memisahkan, kita harus buang. Kalau enggak, sama seperti ini, ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Artinya ranting itu sudah lepas dari pokok. Dari mana ranting itu berbuah kalau sudah lepas dari pokok? Ya kan? Nah, jadi kita harus tetap melekat pada pokok. Siapa pokok? Ada Yesus. Siapa ranting? Kita. Ya, nah kita melihat setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk hidup, tetapi apa? Untuk berbuah. Ya, artinya menghasilkan sesuatu yang memuliakan Allah dan memberkati orang lain. Itu. Jadi kita harus bisa menghasilkan, menyenangkan, memuliakan Tuhan. Sebenarnya itu kan memuliakan Tuhan, tepuk tangan, bersorak, berlomba, ya. Tadi si Daniel, wah, kayaknya dalam itu menari, ya kan? Iya. Udah biasa waktu itu ya? Iya, udah biasa gitu ya? Iya, Pak. Jadi kalau sekarang bulat Pak, cuma kalau sekarang bulat kalau ini Pak, jadi macam mana ya dia Pak? Kalau sekarang bulat, Kalau selambat, Iya. kalau melambat jadi ranting itu jadi lain. kita bisa berbuah lah Pak. Bisa berbuah. Nah, makanya adakah kira-kira kalau pohon, ya, tanaman ada tanaman yang dirusak oleh hama, ada kira-kira cara untuk membasmi hama itu? Ada kan? Ada. Jadi makanya kalau begitu, makanya jangan terlambat. Kalau kita melihat itu di ranting itu ada hama, ada ulat-ulatnya yang mencoba merusak ranting itu, ya segera tadi dibasmi, dilenyapkan, ya kan? Ada obatnya. Begitu juga kalau akar kepahitan, ada akar kepahitan, perselisihan, dendam, benci, itu ada di dalam hidup kita. Ada obatnya enggak? Ada obatnya? Hah? Ya, satunya Yesus. Kita beriman kepada Yesus, tetapi yang keduanya kita harus buang itu dari hati. Aku tidak mau akan kepahitan. Aku tidak mau benci sama dia. Iya kan? Aku tidak mau membangun perselisihan dan
Jadi harus didamaikan hati. Itu obatnya. Amin. Amin. Ya sahabat itu ada obatnya. Kita juga kalau ada akar kepahitan harus kita damaikan juga. Akhirnya nyambung. Ya, ketika kita menyembah Tuhan, oh luar biasa, memuji Tuhan, muliakan. Ya kan, sudah terjawab? Jawab. Iya. Nah, aku sih. Tadi kena bulat Pak. Kena bulat. Aku silaturahmi. Iya. Ah, segera masih buat itu beliau berarti. Iya Pak. Ya? Iya. Iya. Ya. Nah, yang pertama adalah berbuah dimulai dari kedekatan Yesus. Mau berbuah? Mau. Saya juga mau berbuah. Saya mau berbuah. Kita semua harus berbuah. Berhasil. Ya. Kalau kita punya berkat, tentu kita bisa bagi kepada sesama. Kita bisa bagi kepada keluarga. Kita bisa memberkati orang lain. Kita bisa mengasihi orang lain. Inilah hasilnya. Kalau kita dekat sama Tuhan. Jadi harus mendekat. Mendekat sama Tuhan. Jadi kalau di sini kita diajak setiap hari kita ibadah, itu mengajar kita harus mendekat sama Tuhan. Komite pujian mengajar kita, ayo memuji Tuhan. Tepuk tangan bersorak gembira. Itu mengajar kita untuk mendekat sama Tuhan. Amin. Amin. Iya, ya ingat itu ya. Jadi ranting tidak bisa menghasilkan buah jika terlepas dari pokoknya. Demikian juga kita tanpa hujan. Demikian juga kita tanpa hujan. Mendekat kepada Tuhan. Ya, kalau kita mau berbuah harus dimulai dari kedekatan kita dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus. Ya, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3 apa yang dikatakan? Coba siapa? 1 Mazmur pasal 1 ayat 3. Dia seperti pohon Ya. di aliran air, Ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, ya. dan yang tidak layu daunnya. Nah, Apa saja yang berbuatnya berhasil. itu. Kalau selama ini apa yang kamu lakukan, yang kamu perbuat tidak berhasil, maka coba cek. Apa yang kamu lakukan itu memuliakan Tuhan atau tidak? Kita harus cek. Kalau apa yang kamu kerjakan, kamu perbuat tidak berhasil, tidak membawa dampak dalam hidupmu, nah kita coba cek. Apa yang kamu lakukan itu memuliakan Tuhan atau tidak? Nah, jadi kita lihat kalau memuliakan Tuhan, maka apa dikatakan? Pada fungsinya, pada waktunya nanti akan berbuah. Kan dikatakan adalah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, hidupnya yang dekat dengan Tuhan akan terus segar. Soalnya dengan pohon itu dengan di tepi aliran air, ada yang menggerakkan. Apa yang menggerakkan itu? Ada air. Ya, segar, daunnya segar, berhijau, dan lama-lama menjadi berbuah. Dan buah itu dinikmati semua orang. Artinya menjadi berkat. Kamu pintar, kamu menjadi berkat kepada orang lain. Kamu berhasil dalam pekerjaanmu, menjadi berkat kepada orang lain. Misalnya, ini ada dari mana dari sini, ada dari sini. Dia pintar bawa mobil. Bukan bawa mobil apa ya? Mobil. Ya, bisa. Tapi sekarang dia sudah bisa menjadi berkat. Dialah kalau ada pergi seorang pendeta, dia yang bangga. Dia supir. Coba, apa bisa dia jadi supir? Membawa pendeta atau rombongan kalau nggak bisa, dia bawa mobil. Kalau nggak tahu caranya, kalau nggak ada yang punya supir. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena dia punya ilmu, dia tahu cara untuk motir ayat, dia bisa mengantar rombongan, membawa rombongan, bawa pendeta. Dia menjadi berkat. Ketika dia sudah menjadi berkat, dapat upah nggak? Dapat upah nggak? Dapat. Iya, dapat upah. Dia dapat gaji.
manusia, kamu tidak menjadi berkat. Ya. Berkat apa? Gereja apa? Gereja apa ini? Jadi ini dia. Jadi hidup dekat dengan Tuhan akan terus kekal, kuat dan berbuah pada waktu. Kalau kita memuji dekat dengan pasti kita kuat. Yang kedua, buah yang dikehendaki Tuhan adalah karakter. Karakter. Ya. Bukan hanya keberhasilan buah roh, tapi karakter. Saya selalu bilang seperti itu. Karakter, sifat. Ya. Nah, kalau si Firman karakternya baik, bagus, sesuai, pasti saya selalu komunikasi dengan dia. Ya, saya senang. Saya selalu berbicara. Artinya saya dekat dengan dia. Amin. Itu kalau karakternya bagus. Kenapa si Gaby? Karakternya bagus. Saya bisa komunikasi. Saya bisa mendekat. Begitu juga kita. Kalau karakter kita bagus, sifat kita bagus, sikap kita bagus, maka Tuhan kita dekat dengan kita. Amin. Saya beritahu karakter itu ada dalam hidup. Karakter mulut, karakter hati, dan karakter perbuatan. Tiga-tiga ini. Karakter mulut, karakter hati atau pikiran, dan karakter perbuatan. Kalau bagus karakter itu menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, apakah Tuhan tidak senang? Apakah Tuhan tidak mendekat? Mendekat. Karena karakter kita, mulut kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, hati kita bersih. Ya, tidak ada akar kebaikan, tidak ada luka batin, bersih, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Perbuatan kita, bagaimana perbuatan kita sama dengan yang lain, dan perbuatan sikapnya bagaimana dengan sesama, mengasihi. Nah itu. Nah, jadi akhirnya apa? Menyenangkan. Ada amin? Amin. Berapa karakter tadi? Tiga. Pertama, mulut, kedua, hati, hati dan pikiran, tiga, karakter perbuatan harus kita pertahankan. Ya, itu. Jadi lewat proses-proses kita itu namanya konsistensi berbangun karakter. Mulai sakti adalah karakter. Mulai sungguh-sungguh bisa bertanggung jawab dan kemenangan. Ada amin? Amin. Mau diberkati? Mau. Haleluya. Yang ketiga, ya, yang terakhir, ya, yang ketiga adalah buah itu memberkati orang lain. Coba, kalau pohon itu, apakah sanggup satu orang kalau pohon yang buah untuk menikmati? Tidak sanggup. Orang lain menikmati. Artinya suatu pohon itu yang sudah berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Iya, luar biasa. Begitu juga kalau saudara baik-baik, ya kan, bertangga, ya kan, kalau hatinya baik, ya kan, Bu? Iya. Benar-benar tadi suara siapa ini? Bapak
Bapak baru tahu kan? Oh, udah tahu tadi. Ada tertulis di sini. Ada di memori. Ya, nah, puji Tuhan. Ya, jadi kita mau berdoa. Mau jadi berkat? Harus mendekat sama Yesus. Ya, buang segala ulah-ulah kita. Ya, apa ulah-ulahnya? Apa ulah-ulahnya? Kejahatan, dosa, kepahitan, dosa, perselisihan, kemerompakan harus dibuang supaya saudara jangan mati. Ya, nanti itu kan mati kan? Iya, kalau ada ulah-ulahnya udah bakal lama jadi kering. Ya, oleh sebab itu jangan sampai kering rohani. Harus bangkit, suka nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat akar kepahitan iblis. Jadi apa? Cabi. Ayo kita waktu kita nyanyikan pujian ini. Kita semua nyalakan segala akar kepahitan.
Sekali lagi mengalir.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih serahkan hidupku dalam tangan. Bimbing aku Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa yang baik dalam surga, Kau melihat setiap umat-umatmu anak-anak. Bawa Kau mengampuni segala kesalahan. Hormati nama mereka, pribadi lepas pribadi nama. Segala perbuatan yang memisahkan mereka dari kasih semua itu sekiranya dalam nama Yesus. Jika Kau sembuhkan setiap orang, Bapa yang baik berhati tempat ini Bapa, penuhi tempat ini dengan kemuliaan di dalam nama Yesus. Sehingga boleh melihat Bapa, jiwa-jiwa akan berduyun-duyun di tempat ini, memuji memuliakan nama. Dalam nama Yesus, sebab ada terang dan kebenaran di tempat ini. Di dalam nama Yesus, jiwa-jiwa banyak yang dipulihkan, banyak yang disembuhkan di tempat ini. Datang memuji memuliakan nama. Ketika orang pengawas di tempat ini, berikan hikmat dan perlindungan kekuatan. Dalam nama Yesus, kita juga memiliki di tempat ini. Berkati, berkati dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah ibadah kami. Bersekutu kami pada sore hari. Semoga Tuhan yang memberkati dan memuji kami. Puji nama Tuhan Allah kami kami semua. Sebentar kami akhiri ibadah kami. Tanya berikan kami kepada sukacita dan segala sesuatu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sudah mengajar kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Katakan kerajaan. Kami seperti kami berusaha. Jangan mau kami berjuang, tapi lepaskan kami dari sangat kalau punya kerajaan dan kuasa untuk menjadi sama-sama. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah berkat anugerah daripada Allah Bapa dan kasih. Kemudian Tuhan Yesus berkuasa kita dalam hidup. Kita menolong hidup dari kota sukacita. Mulai dari sejarah urusan kita seterusnya sampai selama-lamanya akan sampai mana. Hanya dalam